Para ikhwah dan juga para akhwat, masih kita pada pembahasan sebab yang pertama, yaitu beriman dan beramal saleh. Ini adalah sebab yang paling besar yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Maka barang siapa yang menginginkan dan memimpikan kebahagiaan yang sebenarnya, inilah jalannya. Tidak mungkin dia bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya kecuali dengan beriman dan juga beramal saleh. Dan alhamdulillah, Allah SWT telah memberikan kepada kita karunia yang besar, diberikan kita iman dan diberikan kita amal saleh, tentunya dengan derajat yang berbeda-beda. Semakin besar keimanan dan amal soleh seseorang, maka akan semakin besar juga kadar kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Dan semakin lemah kadar keimanan dan juga amal soleh seseorang, maka demikian pula akan semakin kecil kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Syekh mengatakan, walihada tajidu itsnaini tatrukuhuma naibatun min nawaibil khair aw syarr. Oleh karena itu, engkau dapatkan ada dua orang yang sama-sama mendapatkan sebuah ujian kebaikan atau ujian kejelekan. Ujian kebaikan misalnya mendapatkan nikmat, mendapatkan harta, mendapatkan anak, dan yang satunya lagi juga sama. Atau salah satunya mendapatkan musibah dan yang satunya juga mendapatkan musibah. Musibah yang sama, sama-sama di PHK, sama-sama bangkrut, sama-sama belum memiliki keturunan misalnya. Baik. Dua-duanya sama-sama mendapatkan musibah atau kedua-duanya sama-sama mendapatkan kenikmatan. Fayatafawatani tafawutan 'aziman fi talaqihima. Kita dapatkan keduanya sangat berbeda sekali ketika menerima kenikmatan atau musibah tadi. Padahal musibahnya sama, padahal kenikmatannya sama, tapi cara menerimanya dua orang ini berbeda. Kembali kemana? Wadzalika bihasabi tafawutihima fil imani wal amal saleh. Ternyata perbedaan itu adalah kembali kepada perbedaan di dalam masalah iman dan juga amal soleh. Ya, kemudian beliau memberikan dan menggambarkan kepada kita bagaimana orang yang pertama yang dia memiliki iman dan memiliki amal soleh menghadapi sebuah musibah. Nah, hadza al-mawsufu بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. Nah, kemudian beliau mengatakan hadzal mausufu bihadzaini alwasfain. Orang yang memiliki dua sifat ini, yaitu sifat iman dan juga amal soleh.
yatalaqqal khaira wa syarr bima dzakarnahu minasyukri was sabr. Maka dia akan menghadapi kebaikan dan juga kejelekan, nikmat dan juga musibah tadi dengan apa yang sudah kita sebutkan berupa rasa syukur dan juga sabar. Mendapatkan kebaikan dia bersyukur kepada Allah, ketika dia mendapatkan kejelekan maka dia bersabar. Wa ma yatba'uhuma, dan apa yang mengikuti keduanya. Ketika dia menerima kebaikan, mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur, syukur yang diikuti dengan ibadah yang semakin kencang, semakin baik kepada Allah sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Dan ketika dia mendapatkan musibah pun dia bersabar dan dia mengetahui bahwasanya dengan dia terus mendekat kepada Allah dan beribadah kepada Allah, maka inilah yang akan menjadikan dia tetap kuat menghadapi musibah ini. Ini yang terjadi pada orang yang pertama yang dia memiliki dua sifat ini, iman, keyakinan yang diikuti dengan amal saleh. Fayahdutsu lahu as-sururu wal ibtihaju wa zawalul hammi wal ghammi wal qalaq wa dhiqis sadri wa syaqa'il hayati. Maka apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah dengan sebab keimanan dan juga amal soleh tadi, orang yang beriman dan beramal soleh tadi akan terjadi pada dirinya as-surur wal ibtihaj, kebahagiaan dan juga kegembiraan. Apapun yang menimpanya, dan akan hilang darinya keresahan, kegelisahan, dan qalaq hampir sama dengan al-gham wal ham, yaitu kegoncangan di dalam hatinya, karena dia sudah punya iman, dia sudah punya keyakinan, sudah mempelajari tentang hikmah dari musibah dan apa yang diucapkan oleh seseorang ketika dia terkena musibah. Orang melihat di luar sana musibah yang menimpa orang ini adalah musibah yang besar. Ya, tapi ketika ternyata orang tadi yang terkena musibah dengan sebab keimanan yang ada dalam hatinya, maka dia merasakan ini adalah nikmat yang luar biasa dan kebahagiaan tersendiri dan hilang keresahan, kegelisahan tadi. Sebagaimana dahulu, bagaimana ada seorang wanita di antara sahabat Nabi SAW yang kehilangan beberapa orang yang dia cintai sekaligus, yang mereka meninggal dalam medan perang. Suaminya, anaknya, bapaknya. Orang mungkin bayangkan bagaimana wanita ini secara sekaligus ditinggalkan oleh laki-laki yang sangat dekat dengan dia. Suaminya mati syahid, bapaknya juga demikian, dan anaknya juga demikian. Itu yang dilihat oleh orang. Tapi wanita tadi, ketika dia mendengar bahwa orang-orang yang dia cintai meninggal dalam keadaan mati syahid, dan dia mengetahui tentang pahala mati syahid, dan dia yakin bahwasanya rezeki Allah SWT yang akan menjamin, meskipun meninggal bapaknya, meninggal suaminya, meninggal anaknya, tidak mungkin seseorang meninggal dunia kecuali sudah sempurna rezekinya. Ketika ada keimanan di dalam hatinya, musibah yang sebesar itu akan tidak dia rasakan. Kesedihan yang berlarut-larut, keresahan,
Bahkan yang ada adalah kebahagiaan karena dan kebanggaan memiliki orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi syuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan dia membela agama Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan dan ya kegembiraan tersendiri. Nah, ini kenapa demikian? Sebabnya adalah karena iman dan juga amal soleh. Wadhiqis sadr, dan akan hilang dengan sebab iman dan amal soleh tadi sempitnya dada. Orang bayangkan orang tadi akan sempit dadanya, seakan-akan susah untuk bernafas, tapi tidak ketika ada iman dan juga amal soleh. Wasyaqail hayah, dan kecelakaan di dalam kehidupan, kesusahan di dalam kehidupan, itu semuanya akan hilang. Perasaan-perasaan tadi akan hilang apabila dia memiliki dasar iman dan juga amal soleh. Wa tatimmu lahul hayatut thayyibah fi hadhid dar, akhirnya dia pun akan mendapatkan kehidupan yang baik di dalam negeri ini, yaitu di dunia ini. Nah,